Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market meningkat sebesar 0,55%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars, peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,2% dan penurunan volume overall sebesar 35,42%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi peningkatan sebesar 0,91% dalam 24 jam terakhir, yang sekarang meningkat di angka 27.683. Sementara untuk Ethereum, ada peningkatan tapi super tipis, hanya di 0,04% saja. Dan sekarang trading di angka 1644. Lalu untuk BNB, terjadi peningkatan sebesar 0,37% di angka 212,95. XRP, terjadi koreksi sebesar 1,48% di angka 53 sen. Untuk Solana, terjadi koreksi sebesar 0,4% di angka 23 dolar lebih 22 sen. Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,69% di angka 25 sen. Lalu untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,45% di angka 0,06. Dan yang terakhir Tron terjadi koreksi sebesar 0,04% di angka 0,08. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan pada hari ini kita bisa lihat ya, tanggal 5 Oktober hari Kamis dari US akan keluar satu data penting, yaitu Initial Jobless Claim. Dan juga selanjutnya, udah cuma satu aja ya. Initial Jobless Claim ini akan keluar nanti jam setengah 8 malam. Untuk ini harapan kita adalah dia supaya lebih tinggi daripada forecast, karena apabila dia lebih rendah daripada forecast, ini akan membuat USD positif ya. Jadi kita pengen dia lebih tinggi daripada 210.000 ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke besok ya. Untuk besok tanggal 6 Oktober, coba kita intip dulu ada yang penting atau enggak. Dan ada ya, ada average hourly earnings, ada juga non-farm payrolls, ada employment rate juga, dan udah gitu ya. Jadi hari ini dan besok cukup banyak data-data penting dari US ya. Selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari Singapura. Di mana kita bisa di sini ya, Coinbase baru saja mendapatkan payment license di Singapura. Kenapa? I don't know ya, maybe kemungkinan ya ini antara yang pertama, kalau positifnya adalah ini expansion dari Coinbase. Tetapi kalau dari sisi mungkin dari sisi negatifnya, jangan-jangan Coinbase ada rencana mau keluar dari US ya. Seperti kita tahu, Coinbase adalah salah satu exchange di Amerika yang di-sue ya oleh SEC. Tapi ya buat lo yang sudah sering nonton DCWT sudah hafal ya. Dia disunya tapi dengan aturan yang bahkan belum dibuat oleh SEC. Jadi mungkin ya ini adalah cara untuk Coinbase keluar dari US, maybe, atau jangan-jangan cuma pengen ekspansi. Kita nggak tahu ya. Semoga aja sih cuma ekspansi ya. Kalau nggak nanti market otomatis ada dip lagi takutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin soal MA100, atau lebih EMA ya, si Exponential Moving Average 100. Kalau kita lihat di sini, dia berkorelasi dengan apa? Ternyata dia berkorelasi dengan Bull Support Band, di angka 27.000. Kalau Bull Support Band itu di 27.200-an, ini 27.300-an. Tipis-tipis, tapi mirip ya. Nah, pertanyaannya apakah ini kita bisa lanjut ke atas? We'll see ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, kondisinya oke. Kemarin berhasil ini ya, berhasil loncat atau berhasil apa namanya? Berhasil rally dari bull support band, yaitu di angka 27.200-an ya.
Nah, selanjutnya kalau kita di sini yang akan menjadi PR lagi adalah 28.000 seperti kemarin di sini. Ya, kemarin di sini sudah sekali menjadi suatu resisten. Tapi good news-nya apa? Lagi-lagi karena berhasil rally di bull support band, artinya dia membuat suatu higher low di sini, which is good ya. Nah, PR selanjutnya adalah membuat higher high lagi dengan daily close di atas dari EMA 200 dan di atas dari 28.000 gitu ya. Nah, PR selanjutnya untuk di weekly seperti yang kita tahu di sini akan ada bull support band ya. Nah, bull support band ini sekarang kalau kita lihat ya kondisinya itu ada di yang paling tingginya 27.966 dibulatkan 28.000 lah. Berarti kurang lebih sama dengan di daily. Jadi lagi-lagi PR terbesar dari Bitcoin adalah weekly close dan daily close kembali di atas dari 28.000 ya. Itu PR untuk Bitcoin secara overallnya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini dia mulai terjadi apa? Koreksi nih ya. Nah, semoga semakin melemah ya, membuat suatu lower low, lower high, lower low lagi ya. Itu harapan kita. Karena lagi-lagi kita bisa lihat sendiri ya, saat indeks dolar melemah apa yang terjadi? Rally, Nasdaq rally, S&P rally, Dow Jones rally, Bitcoin juga rally. Jadi sekali lagi ini adalah bukti indeks dolar melemah ya, membuat risk on asset meningkat. Jadi otomatis kita pengen apa? Indeks dolar melemah ya. Sorry, suara gua sedikit kayak mau habis nih ya. Memang udara luar biasa menyebalkan. Jadi sorry kalau suara gua rada aneh hari ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu buat lo ingin mendukung TCI ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Ya. Dan seperti biasa kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya masih sama ya. Buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua bisa pilih di EMA 50 atau di 26.412. Yang ketiga ya bisa di 26.000 lebih 32 USD. Itu untuk posisi spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini target TP posisi long kita sudah kena ya. Jadi kita sudah profit sebesar berapa nih? Profit sebesar 1,25%. Not bad ya. Nah, kemarin reclaim nih di waktu bersamaan. Jadi ini sudah terjadi retest pertama di struktur support 27.721. Kalau sampai besok ternyata dia masih retest kedua, nah kita bisa buka posisi long lagi dengan target TP-nya gimana nih? Target TP agresif boleh pertimbangkan di 29.250 di 29.250. Untuk target TP yang konservatif bisa di sini nih ya. 27.986 ya. Nah, ini berkorelasi dengan resisten yang kita bahas tadi 28.000. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, dia berhasil bertahan di atas dari buy limit ketiga. Jadi sama seperti kemarin, yang tinggal tersisa untuk di Ethereum adalah buy limit ketiga di MA50, yaitu tepatnya di angka 1.640 USD ya. Nah, selanjutnya untuk posisi futuresnya kita bisa di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di sini, bahkan terjadi retest ketiga. Nah, target TP untuk si Ethereum kita adalah di 1.684 ya, target TP posisi long tentunya. Posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 1.684,9. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1.643,8. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, buy limit pertama sudah di retest 2 kali. Jadi buy limit pertama masih bisa ya di 53 sen, buy limit kedua di EMA 200, tepatnya di 52 sen. Lalu buy limit ketiga di EMA 20, yaitu di 51 sen. Ya, itu kurang lebih untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat di sini ya, kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 ya. Nah, retest 1, retest 2 udah gitu, artinya apa? Dapat posisi short. Posisi short kita sudah profit ya, berarti profit berapa persen? Ya, profit sebesar 3,4%. Ya, not bad. Langsung hari itu juga profit bahkan ya.
Nah, jadi hari ini apabila terjadi retest kedua di 52 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk XRP. Dan sekarang kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa di sini dia retest kembali limit pertama di EMA 20. Jadi masih sama seperti kemarin ya. Strukturnya masih semuanya utuh. Buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di 6 dolar lebih 87 sen, dan buy limit ketiga di MA 200, tepatnya di 6,75 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk spotnya. Untuk posisi futuresnya, kita bisa di sini dia sudah terjadi apa nih? Retest 1, retest 2. Nah, berarti kita sudah punya posisi short di sini ya. Nah, posisi short di sini kalau kita lihat kemarin ya, kita lihat per hourly coba. Kita lihat per hourly kemarin itu, oh berarti belum ya. Berarti hari ini kita sudah punya posisi short, belum kena TP. Nah, TP-nya di mana? TP-nya adalah yang konservatif di 7 dolar lebih 52 sen di sini. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di sini, yaitu di 7 dolar lebih 37 sen. Ya. Nah, untuk posisi longnya kita tinggal balik logikanya apabila ya, terjadi retest 1, retest 2 di 7 dolar lebih 52 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 7 dolar lebih 59 sen. Sementara udah ya, posisi shortnya udah ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke FTM. Dan sekarang kita masuk ke Phantom, kita bisa di sini ya, dia berhasil bertahan di atas dari buy limit. Sekarang jadi buy limit pertama dulunya berarti ya. Jadi untuk sekarang ada sedikit pergeseran, buy limit pertama itu jadi 19 sen ya, sama dengan EMA 50, buy limit kedua di EMA 20, dan buy limit ketiga di 18 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 19 sen. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 20 sen. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 20 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 19 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DJWT kita pada hari ini. Jangan lupa pada hari ini akan keluar beberapa data penting dari US ya. Seperti initial jobless claim. Besok lebih banyak ya. Ini akan keluar nanti jam setengah 8 malam. Buat yang konservatif, ingat TP dulu, andai kan belum kena nih udah dapat jam segini. Just in case volatility-nya tidak sesuai ya. Dan seperti biasa ingat, jangan keuangan panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Crypto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.